Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali bersama Dapur Harian. Hari ini kita akan memasak untuk persiapan selamatan Sya'banan. Ya, kalau kita istilahnya di tempat kita Sya'banan atau di malam nifsu Sya'ban ya. Jadi tradisi kita memang kita selamatan bersama. Di situ nanti kita akan membaca-baca doa-doa untuk bulan Sya'ban. Dan ini menu yang akan kita masak hari ini. Kita nanti akan membuat mie. Ya, kita akan membuat mie, istilahnya mie goreng gitu ya. Ini mie-nya tadi sudah disiapkan oleh istri saya, yaitu dari mie keriting gitu ya. Yang ini sekitar ada berapa tadi Bu? 4 mie keriting sudah dimasak dulu, maksudnya sudah direbus dulu, dan ini sekarang tinggal membumbui. Dan ini juga ada sambal goreng kentang, kemudian ada telur puyuh dan sambal goreng tempe. Nah, ini juga ada sawi ini nanti akan kita campurkan dengan mie, jadi nanti akan ada mie goreng ya, ini bakmi, istilah bakmi gitu ya. Nanti akan kita asah ya, namanya asahan. Makanan yang kita bawa untuk selamatan namanya asahan, itu kan kita membuat asahan nanti di sana. Dan kemudian nanti juga ada timun di sini, timunnya untuk nanti kita iris bulat-bulat gitu ya. Kemudian kita masukkan juga ke asahan yang akan kita buat nanti. Oke, sekarang adalah tinggal proses membumbui mie dan sambal gorengnya. Inilah seluruh bumbu yang harus disiapkan untuk membuat sambal goreng, yaitu ada cabai merah besar, ada cabai rawit, kemudian ada bawang putih, bawang merah, kemudian nanti lengkuas nanti akan dikeprek, ya, jadi tidak ikut di sini. Jadi nanti akan dikeprek. Kemudian mohon maaf nanti akan di blender karena bumbunya banyak. Dan ini nanti akan ditukar dengan hanya orang lain. Ya, ini dicuci dulu. Karena nanti berkatnya asahan ini nanti akan ditukarkan, ya saling tukar dengan asahan yang dibawa oleh orang lain. Jadi nanti kita akan pulang dengan membawa asahan milik orang lain dan asahan kita akan dibawa oleh orang lain seperti itu. Jadi kalau bumbunya udah halus, kan malu. Iya, karena selera kita mungkin tidak sama dengan seleranya orang lain. Kita suka bumbu yang kasar, tapi orang lain mungkin suka yang halus. Jadi untuk konsumsi selamatan ini nanti kita harus mengikuti selera atau kemauan dari orang banyak. Nah, ini kita nanti akan buat sambal goreng basah ya, sambal goreng potong. Karena nanti selain bumbu ini akan juga diberi santan kental tuh ya. Kita blender sampai halus, dan nanti setelah ini bumbunya kan kita dikotok dulu. Kotok itu namanya dimasak dulu ya, bumbunya dimatangkan dulu. Kemudian nanti setelah itu akan dicampur dengan santan kental. Ini calon santannya. Ini ada kelapa sudah diparut. Dan kemudian nanti akan kita peras, kita ambil santannya. Nah, kemudian ini proses berikutnya. Ini dikodok dulu. Nah, ini namanya dikodok, dimatangkan kadar ya. airnya. Jadi biar kadar airnya berkurang dan bumbunya mateng gitu ya. Kemudian setelah ini nanti baru kita beri santan kental. Setelah mendidih, kemudian kentang, telur puyuh dan tempe yang sudah digoreng tadi akan kita masukkan, kita aduk, dan itu proses pembuatan seperti itu. Ini bumbunya sudah mulai mendidih ya. Tapi nanti tetap kita ini sampai airnya habis. Setelah airnya habis nanti akan kita beri minyak ya, minyak goreng. Jadi sama seperti prosesornya. Jadi ini nanti setelah airnya habis akan diberi minyak sedikit agar lebih matang dan beraroma. Ini bumbu yang sudah mendidih dan ini sudah dituangi minyak. Jadi untuk agar lebih matang, jadi setelah kadar airnya berkurang,
kemudian diberi minyak. Nah, setelah minyak ini nanti ditunggu sampai beberapa waktu. Setelah itu akan kita masukkan santan kental. Namanya sambal goreng basah atau sambal goreng kotok. Setelah bumbu tadi diberi minyak dan dididihkan lagi, digoreng lagi beberapa saat, sekarang waktunya kita masukkan santan. Nah, jadi ini. Nah, sudah mulai kelihatan cantik seperti yang membuat. Ini bumbunya sudah mulai kelihatan apa gimana? Kelihatan menarik begitu, menggoda. Ini ditambahi gula, ditambah garam, kemudian kita didihkan lagi. Jadi santannya cukup santan kental saja, nggak usah terlalu banyak seperti kuah. Jadi kita hanya menambahkan santan kani, namanya santan yang kental gitu ya. Oke, ini sudah waktunya kita masukkan bahan intinya, kentang, tempe, dan telur puyuhnya. Ini adalah tampilan jadinya, jadi sambal goreng itu. Karena bumbunya sudah matang dan bahannya sudah matang, tinggal kita ratakan saja dan akhirnya inilah hasil akhirnya. Setelah kita membuat sambal goreng, kita akan membuat mie ya. Mie-nya, ini bumbu-bumbunya cukup jangan diiris-iris saja. Ini ada bumbunya, bawang merah dan bawang putih. Yang nanti akan kita tambah dengan bumbu-bumbu yang lain. Oke. Sekarang kita akan panaskan wajan dulu untuk panaskan minyak di wajan yang akan kita gunakan untuk menggoreng bumbu. Ini minyaknya sudah panas. Sekarang kita akan masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah diiris-iris tadi. Kita goreng dulu sampai keluar bau harumnya. Terus kita tunggu sampai keluar bau harum. Setelah agak kering, kita campur dengan merica bubuk ya. Ini ada merica bubuk, lada bubuk. Kalau orang kan jangan lada. Kalau kita bilang merica, ada merica bilang lada gitu ya. Oke, kemudian setelah ini sudah keluar bau wanginya, kemudian kita masukkan sawinya dulu. Sawinya kita masukkan, kemudian kita masak dulu. Setelah sawinya setengah matang, baru nanti kita masukkan mie-nya. Kita tunggu sampai setengah matang, setelah itu kita masukkan mie-nya. Ini biasanya kalau kita masak mulu sendiri pasti ada cabenya, tapi karena untuk selamatan kita nggak usah pakai cabai. Oke, berikutnya kita masukkan mie yang sudah kita rebus tadi. Kita rebus belum nggak begitu lunak ya. Kita rebus seperti 3/4 matang ya. Karena nanti akan kita matangkan di sini. Mie-nya yang sudah kita rebus tadi, kita campurkan, kemudian kita aduk lagi sampai merata. Sampai minyak lunak lagi. Ini minyak masih menggumpal-gumpal karena belum terkena minyak. Nanti kalau sudah terkena minyak, akhirnya dia akan pisah dengan sendirinya. Pisah dengan sendirinya. Apa? Oke, ini masih diproses untuk memisahkan agar tidak menggumpal minyak. Jadi nanti kan waktu menggoreng ada minyaknya. Jadi begitu ketemu dengan minyak, akhirnya mie-nya bisa berpisah seperti itu. Bisa bercerai. Bercerai berpisah. Sudah tidak sabar. Menunggu waktu makan, tidak sabar menunggu waktu makan. Oke, nanti kita lihat bagaimana hasilnya. Dan inilah hasil akhir. Inilah hasil akhir kita memasak mie hari ini. Sudah tercampur antara mie dengan sawinya. Tinggal kita nanti menata asahan. Bagaimana cara menatanya? Kita lihat berikutnya.
Proses selanjutnya kita akan mengasah. Mengasah itu menata nanti yang akan kita bawa pada saat kita selamatan. Ini ada nasi yang sudah ditata dengan rapi oleh istri saya. Kemudian akan kita padu dengan lauk pauk yang sudah kita siapkan tadi, yaitu ada sambal goreng, ada mie, kemudian di sini ada timun dan ada ayam goreng Kentucky. Ini terus kita tata serapi mungkin biar tampilannya lebih indah. Pertama adalah kita tata di sini sambal gorengnya. Ini sambal goreng tadi ya, yang terbuat dari tempe, tahu, kentang, dan telur puyuh. Ngiler. Telur puyuhnya enak sebenarnya, Tapi kolesterolnya tinggi itu sekali. yang membuat saya tidak mau makan telur puyuh ya, karena kadar kolesterolnya yang tinggi. Oke. Berikutnya setelah nanti telur puyuhnya dipamerkan. Telur puyuhnya taruh di atas biar kelihatan kalau ada telurnya gitu ya. Biasanya anak kecil ini yang suka. Biasanya. Tapi orang dewasa juga banyak yang suka, tidak hanya anak kecil saja. Oke. Berikutnya ini ada mie. Iya. Kita masukkan mie-nya. Seksi sekali semuanya. Mengundang hasrat untuk memakan. Sebentar lagi makan. Ya, ini mie-nya kita tata, dan ini nanti kita pulang tidak bawa ini, kita pulang nanti bawa berkat nggak tahu punya siapa nanti gitu ya, tuker-tukeran begitu. Oke, berikutnya adalah prosesnya kita akan sibuk menata bagaimana supaya terlihat lebih cantik seperti yang membuat gitu ya. Oke, nah selanjutnya babak terakhir. Tahap terakhir adalah kita menata Cari ikannya yang besar. Cari yang besar karena ini untuk dibuat selamatan biar nanti pantas gitu kalau dibawa ke sana. Dipilih. Kayaknya ini yang paling besar. Nah, ini asahan yang akan kita bawa nanti untuk selamatan malam Nifsu Sa'ban, dan nanti di sana akan bertemu dengan banyak-banyak orang di sana. Oke, demikian persiapan kita untuk menyambut malam Nifsu Sa'ban. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.